Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rino Priyono, asal lembaga dari SMA Islam Agungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini akan membuat video pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Demikian perkenalan kami akan ke video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, puji syukur pada Allah karena pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Ivi. Semoga dengan pembacaan doa tadi proses pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya yang lebih utama adalah apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat dan bangsa dan negara. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, hari ini siapa teman kalian yang tidak hadir yang belum masuk? Sarafalana. Siapa? Sarafalana. Sarafalana. Kemana nak? Sarafalana. Tidak ada izin sakit atau apa? Tidak ada. Tidak ada apa keterangan. Selain Sarafalana tidak ada ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak sedikit mereview pembelajaran kita pada minggu sebelumnya ya. Kita sudah melakukan pembelajaran sebelumnya terkait dengan materi apa kemarin? Materi kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja kegiatan ekonomi? Ya silakan Mbak Nova. Produksi, distribusi, konsumsi. Jadi ada berapa? 3. Ada 3. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Beri nafas dulu buat Mbak Nova. Ya. Pada kesempatan kali ini tentunya kita tidak lupa untuk selalu harus semangat di dalam melaksanakan proses kegiatan kita sehari-hari. Ya. Selain itu pun kita juga harus tetap semangat di dalam melakukan hal-hal apapun, termasuk dalam hal ini kita dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena belajar itu merupakan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang kita laksanakan sekarang, tetapi pemanfaatannya bisa kita rasakan di waktu yang akan datang. Kemarin kan sudah kita pelajari. Artinya apa? Kita ngoyo sekarang itu bukan masalah, apalagi bukan sekedar ngoyo saja kan gitu. Kita mendapatkan manfaat yang lebih banyak, terutama ilmu. Semangat ya? Semangat. Siap menerima materi pada hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Farid, semangat Farid? Semangat Pak. Siap. Jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan materi yang baru terkait dengan materinya peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi adalah merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin, yaitu materi kegiatan ekonomi. Nah, kita ke kompetensi dasar. Apa sih yang ingin kita capai? Kompetensi dasarnya adalah bahwa kita diharapkan mampu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ini secara kompetensi dasar pengetahuan. Indikator pencapaian kompetensi IPK atau disingkat dengan IPK. Apa saja yang ingin kita capai? Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep pelaku
pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat di luar negeri. Tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan terampil menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui berbagai sumber dan mengkomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis sehingga peserta didik dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, berkolaborasi, dan berkreasi. Siap ya untuk menerima materi ya? Ya. Oke, Bapak lanjutkan. Materi yang pertama, Bapak sajikan dulu terkait dengan peta konsep dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam dan bagaimana perannya. Di sini disebutkan pelaku kegiatan ekonomi itu ada empat. 1, 2, 3, 4. 1 rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, rumah tangga negara, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Sebelum Bapak lanjutkan, tadi sudah Bapak perlihatkan secara peta konsep ya. Pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dari paparan yang sudah Bapak tampilkan itu berupa peta konsep, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kan tadi pelaku kegiatan ekonomi ada berapa? Ada 4. Ada yang masih ingat nggak? Siapa saja? Karin. Yang pertama, Ya. rumah tangga konsumen, Rumah tangga konsumsi. Terus? rumah tangga produksi, Terus? pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Iya, luar biasa. Kasih terus. Mana plusnya udah ada itu? Semangat. Walaupun jamnya sudah masuk ke jam siang, tetapi kita tetap jangan molor dan kendor semangatnya. Justru tambah siang tambah semangat. Walaupun kondisinya semakin panas. Kan begitu. Arin Nabila, dengan kondisi yang panas Bapak akan dinginkan dengan nilai-nilai yang luar biasa. Jadi kalau kalian tambah semangat menjawabnya, maka juga nilainya semakin tinggi. Arin Nabila absen 2 ya. Oke, apa sih rumah tangga konsumsi itu atau konsumen itu? Jadi rumah tangga konsumsi itu adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Maka di sini disebutkan bahwa peran rumah tangga konsumen yang pertama adalah dia sebagai konsumen. Apa itu konsumen? Orang yang melakukan kegiatan konsumsi luar biasa. Jadi masih ingat ya pelajaran kemarin ya? Ya, berarti kalian luar biasa berarti. Kemudian yang kedua adalah berperan sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Berperan sebagai pemasok, orang yang menyediakan, ya. Apa yang dia sediakan, apa yang dia pasok, yaitu adalah faktor produksi. Nah, di sini perlu Bapak tanyakan, apa faktor produksi itu? Faktor-faktor produksi terdiri dari. Berarti kalau jawabannya barang dan jasa masih kurang tepat. Barang dan jasa termasuk kepada alat pemuas kebutuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi barang jasa itu adalah alat pemuas kebutuhan. Sedangkan faktor produksi itu terdiri dari faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Jadi ada berapa? Ada 2. Ada yang bisa memilah lagi faktor produksi asli itu? Coba ganti yang ke sebelah kanan Bapak dulu. Tadi jawabnya sebelah kiri terus. Coba yang sebelah kanannya Bapak. Itu yang asli. Yang faktor produksi asli adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kasih aplaus dulu. Jadi ada 2. Sekarang yang turunan. Modal dan skill. Jadi semuanya ada 4. Itu luar biasa. Ya. Don, masih semangat Don? Semangat ya.
Kalau posisi ngantuk bisa Bapak izinkan untuk bisa cuci muka dulu sebentar, kasih waktu 5 menit untuk bisa kembali lagi. Ngantuk? Enggak ya? Semangat ya kan? Semangat. Oke. Bisa Bapak lanjutkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari rumah tangga konsumen? Pelaku yang kedua adalah rumah tangga produsen. Padahal rumah tangga produksi adalah sebagai produsen. Di sini ada kata-kata produksi dan juga ada kata-kata produsen. Menurut kalian sama enggak ya? Tidak. Beda ya? Beda. Ada yang bisa membedakan coba? Coba ganti di antara yang dua, Nova sama Arif. Coba ganti yang lain biar Bapak tahu yang lain juga mengikuti dengan baik. Kira-kira siapa? Ya silakan. Mbak Evi. Kalau produsen orang melakukan kegiatan produksi. Siap, bagus. Kalau produksi orang kegiatan yang dilakukan oleh produsen. iya, dia luar biasa. Jangan semangat, karena dominasi sama orang tua. Yang lainnya juga perlu ditingkatkan. Jadi Bapak semangat ya. Semangatnya Bapak tentu kalian juga harus ikuti. Kenapa Bapak? Terkejut. Nah konsentrasi Nova ya. Tapi konsentrasinya Bapak beri apresiasi bagus sama Mbak Evi, terkejut ya? Ya luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu juga kita semua. Ya. Bapak lanjutkan ke pelaku kegiatan yang selanjutnya, yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu penjelasannya adalah bahwa berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri lewat jalur ekspor dan impor. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi di luar negeri itu melalui kegiatan ekspor dan impor. Ya, apa ekspor? Apa itu impor? Coba Farid. Ekspor itu apa nak? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang. Mengirim barang dari mana? Dari luar negeri. Dari mana? Dari dalam negeri untuk luar negeri. Dari dalam ke luar negeri. Kalau impor? Coba ingat. Kalau impor nak? Dari luar ke dalam. Jadi mendatangkan barang dari luar ke dalam. Jadi ada barang yang kita kirim keluar, ada juga barang yang kita datangkan. Kenapa kok seperti itu Pak? Kenapa kok kita tidak buat di sini semua? Ya kan biar kita mandiri, sumber daya alam kita banyak. Kan gitu. Kenapa kok kita tidak buat dari sini? Kenapa kok kita masih ada saja barang yang kita datangkan? Kira-kira apa yang bisa ada dalam bayangan kalian? Kenapa kok kita tidak bikin dari sini saja? Mungkin kekurangan modal. Luar biasa, kekurangan modal mungkin. Ada yang tidak memiliki skill kayak gitu. Jadi sumber daya alamnya ada, manusianya ada, tetapi tidak memiliki skill. Sama halnya dengan pemain bola ini yang laki-laki senang pasti bermain bola ini. Banyak kan pemain bola, tetapi yang memiliki skill bagus itu jarang. Hanya orang istimewa. Ya satu klub saja yang main di sepak bola kan 11 orang ya. Itu harus memiliki skill masing-masing. Kenapa? David De Gea, tahu David De Gea? Enggak. Dan tahu yang perempuan. Kalau yang laki-laki tahu ya. Siapa David De Gea? David De Gea nggak tahu. Kiper kan? Iya. Kira-kira kalau David De Gea skillnya di kiper, disuruh jadi striker mampu apa enggak? Enggak. Sama halnya Nova itu skillnya bikin kue donat. Ditaruh dibikin jahit, kira-kira bisa menjahit nggak? Menjahit donat. Maka tentu harus dipelajari dulu bagaimana teknik-tekniknya dan sebagainya. Begitu ya. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan sabda Nabi. Apa yang ada Pak? Mumpung pakai kopiah. Ada Pak. Nah, bahwa berikanlah sesuatu itu kepada ahlinya. Karena jika kamu berikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya.
penguatan orientasi dari Bapak, Bapak akan membagi kalian kepada kelompok. Jadi Bapak berjumlah berapa? 6, 12 ya? 14. 12. Oh iya. Bapak akan bagi ke 3 kelompok saja ya. Nah, Bapak akan bagi ke 3 kelompok. Bapak sudah mengirimkan LKPD ke kalian kan ya? Sudah diberikan ya? Ada. Silakan dibuka LKPD-nya. Nah, serambi itu Bapak akan biar yang lain juga. Nah, silakan buka LKPD-nya. Sebelum itu Bapak akan bagi dulu kelompoknya. Nanti yang satu kelompok gabung ya ke kelompoknya. Jadi biar diskusinya enak. Kelompok 1 mohon izin kepada saudari Anandari Nabila. Kelompok 1 kemudian Ila, kemudian Resna dan Krisna. Silakan. Jadi 1 nak. Oh sudah pas ya? Kemudian kelompok kedua Evi, Maria, Ilmi, Doni dan Anam. Silakan ke membentuk kelompok bunda ya. Atau ini agak mundur, biar kelompok duanya bisa duduk. Silakan diangkat. Berarti sisanya kelompok 3 ya. Ini berapa orang? 6 orang. Bisa gabung ke kelompok 1 saja. Biar sama-sama ada laki-lakinya. Yes, sudah. Ya silakan Mbak Yesi di kelompok 1 baik 4 ya 55 ya. Nah, kalau sudah kita bagi kelompoknya, maka silakan di situ ada di LKPD-nya tugas kelompok dan ada tugas individu. Kalau nanti tugas individu itu buat oleh-oleh di rumah ya. Jadi di situ ada soal essay dan soal pilihan ganda, itu bisa kalian kerjakan di rumah. Yang kita selesaikan di sini adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya kalian akan diminta untuk lihat poin yang selanjutnya itu di poin B. Di mana? Yang kelompok yang akan kita presentasikan sekarang itu yang poin B. Apa petunjuknya di situ? Jadi semua kelompok itu diminta untuk menggambarkan model diagram interaksi pelaku ekonomi. Jadi tadi ada berapa pelaku kegiatan ekonomi? 3. Ada 4. Nah, yang akan kalian diskusikan sekarang itu adalah bagaimana bentuk diagram interaksi antara 4 pelaku kegiatan ekonomi itu. Ya, silakan buka di buku atau juga di bahan ajar yang sudah Bapak kasih kepada kalian. Silakan dipelajari di situ dan kalian analisis seperti apa model diagramnya. Ya, bagaimana hubungan antara konsumen ke produsen, bagaimana hubungan antara konsumen ke pemerintah dan seterusnya. Ya, silakan panduannya ada di buku paket dan juga bahan ajar yang sudah Bapak share kepada kalian. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian buat laporan tertulis. Ya, nantinya laporan itu akan kalian presentasikan di depan. Ya, nanti akan Bapak persilakan secara siklus untuk setiap kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas,
Silakan ditanyakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakannya. Cukup ya? 30 menit cukup ya? Kalau misalkan memang sudah siap, kita mulai dari kelompok terendah apa kelompok tertinggi dulu? Siap untuk kelompok 1 ya? Siap. Ya, oke. Silakan yang kelompok 1 biar nggak terlalu jauh nari kursinya. Kursi yang di depan ini yang dipakai ya. Yang kelompok 2 silakan ke yang kelompok 1. Teman-temannya jelas saya ke belakang ya? Ya. Bapak harap karena kelompok 1 yang presentasi ke depan untuk memaparkan tugas yang sudah kita bagi bersama tadi, Bapak harap dari kelompok 2 dan 3 untuk ada kolaborasi, komunikasi dengan kelompok 1 terkait dengan mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Atau mungkin ada yang keluar dari konteks yang sebenarnya perlu diluruskan, silakan, nggak apa-apa ya. Jadi kita di sini belajar sama-sama dan itu nanti juga akan ada penilaian tersendiri. Jadi penilaiannya itu ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Jadi kalau saat menjelaskan nanti ada penggunaan bahasa yang sesuai EYD, tahu EYD? Ya Pak. Apa EYD? Ejaan yang disempurnakan, maka itu nilainya maksimal. Kalau ada yang menggunakan yang serempet-serempet, ya juga nilainya serempet-serempet. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada penilaian individu, ada penilaian kelompok. Kelompok itu ada masalah bagaimana apakah ini solid, ya, entah itu kompak dan lain sebagainya. Ya intinya kita sama-sama belajar. Jadi penilaiannya itu ya, baik itu penggunaan bahasa dan kebenaran jawaban. Bisa dimulai, siap? Oke, silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan tentang interaksi pelaku ekonomi sederhana 2 sektor. Selanjutnya saya alihkan kepada Ayu Nabila sebagai ketua kelompok untuk menjelaskan tentang interaksi pelaku ekonomi sederhana 2 sektor. Kepada Ayu Nabila. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram sederhana 2 sektor. Kenapa bisa dikatakan dengan circular flow diagram 2 sektor? Karena dia hanya memiliki 2 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama rumah tangga konsumen dan yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen ini berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi yang akan dikirim kepada rumah tangga produsen. Nah, di rumah tangga produsen ini nantinya akan membalas hasil dari faktor-faktor produksi yang telah diberikan oleh rumah tangga konsumen. Di rumah tangga produsen ini, faktor-faktor produksi itu akan diolah kembali dan akan menjadi barang dan jasa yang akan dipasarkan ke pasar barang atau yang biasa disebut dengan output, yang akan dikirim kepada rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen ini akan membalas barang dan jasa yang telah dibuat oleh rumah tangga produsen kepada rumah tangga produsen itu lagi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Rila Sakila selaku moderator.
itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan masing-masing. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Al-Farizi dari kelompok 3. Tadi kelompok 1 menjelaskan bahwa rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi kepada produsen. Pertanyaan dari kelompok kami, apa saja faktor-faktor produksi yang disediakan konsumen untuk produsen? Terima kasih. Kami menyampaikan kepada kelompok 3. Selanjutnya kami serahkan kepada teman kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja faktor produksi? Faktor produksi dibagi menjadi 2, yaitu asli dan turunan. Asli dibagi menjadi 2 lagi, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan turunan modal dan skill. Bagaimana? Apakah belum jelas? Jelas Pak. Terima kasih kami sampaikan. Untuk kelompok 2, apakah ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Adi Jamara dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan barang dan jasa. Saya bilang saja. Barang adalah alat pemuas kebutuhan yang berwujud, sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak berwujud, tetapi hanya bisa dirasakan. Terima kasih. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesana dulu. Silakan dibawa kembali. Kami tinggal sananya. Silakan dibawa kembali. Ya seperti semula ya, biar kelihatan rapi, diatur lagi seperti sebelum pembagian kelompok. Ya, silakan perhatikan dulu ke depan. Jadi Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas penampilan dari ketiga kelompok. Bapak sangat puas, Bapak sangat senang. Kalian sudah mulai berani untuk berbicara ke depan. Memang perlu banyak evaluasi, tetapi dengan kalian bersedia dan sudah melaksanakan yang seperti yang tadi itu, Bapak sangat puas. Tentunya ke depan kita harus lebih bisa membuat suasana kelas itu seperti milik kita gitu, interaktif dan lain sebagainya. Jadi ya, untuk itu Bapak berharap untuk lebih memberikan motivasi yang tinggi pada kita. Bapak harapkan kita beri top plus dulu untuk kita semua.
Nah, setelah tadi sudah dijelaskan oleh ketiga kelompok terkait dengan materi, interaksi, kegiatan ekonomi baik yang 2 sektor, 3 sektor, bahkan yang 4 sektor, kira-kira sudah paham nggak antara interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi? Atau mungkin ada yang masih mengganjal, Pak, saya kok kurang paham ya dengan alurnya yang sebelah sini gitu. Nah, jadi sedikit Bapak luruskan, tadi ada beberapa yang memang sudah bagus, tetapi perlu penekanan dari Bapak terkait dengan yang pertama ya, bahwasanya interaksi pelaku kegiatan ekonomi masyarakat luar negeri itu berinteraksinya dengan ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini. Bisa berinteraksi dengan rumah tangga produsen, bisa berinteraksi dengan rumah tangga konsumen, bisa berinteraksi dengan pemerintah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kalau masyarakat luar negeri butuh dengan barang dan jasa, maka dia akan berinteraksi dengan produsen terkait dengan tolong dong, saya butuh barang ini, tolong sediakan dengan jumlah sekian, maka interaksinya dengan produsen. Nah, karena produsen membutuhkan bahan baku, membutuhkan faktor-faktor produksi, maka produsen akan berinteraksi dengan konsumen. Konsumen, saya ini akan membuat barang seperti ini. Saya butuh dong sumber daya manusianya, sumber daya tenaga kerjanya sekian, maka rekrut tenaga kerja. Saya butuh dong bahan baku dengan jumlah sekian, maka yang menyediakan itu konsumen. Ya, melalui pasar faktor-faktor produksi. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu tidak cari satu persatu, tetapi konsumen itu akan memiliki komoditas tersendiri, akan dipasarkan di sini. Tenaga kerja itu ada balai juga, ada komunitasnya, balai tenaga kerja. Jadi kalau ada perusahaan yang butuh tenaga kerja, maka akan menghubungi perusahaan penyedia tenaga kerja itu. Maka dia akan suplai dengan barang yang sesuai yang dia butuhkan. Ya, seperti itu ya. Jadi tergantung kepada siapa yang membutuhkan. Begitu pula dengan produsen. Produsen ini berinteraksi dengan pemerintah. Kalau misalkan pemerintah butuh sesuatu terkait dengan barang dan jasa, maka akan dipenuhi oleh produsen. Baik itu produsen milik negara ataupun produsen milik swasta. Kan tadi produsen itu kan bisa interaksinya bisa BUMN, BUMD atau BUMN. Tetapi karena kita berbicara dengan pemerintah ini punya 2 produsen. Baik itu yang dimiliki oleh daerah maupun dimiliki oleh pemerintah. Ya, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, sebagai closing penutup, karena Bapak kira materi kita sudah cukup, Bapak mengharapkan ada di antara kalian yang bisa memberikan pernyataan penutup atau kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Bapak berharap ada mungkin 1 orang mewakili daripada teman-teman yang lain yang bisa memberikan kesimpulan apa sih yang kita dapatkan dengan belajar materi ini, itu mungkin dari materi yang pertama seperti apa sampai dengan yang lain. Ada kira-kira? Silakan, sebelah kiri atau sebelah kanan? Oke, sebelah kiri Bapak. Silakan Mbak Arin. Dari pelajaran tadi dan pelajaran ekonomi tadi, Ya. saya sedikit simpulkan. Di sini kita belajar tentang sirkular flow diagram, mulai dari yang sederhana 3 sektor sampai 4 sektor. Dan kita mempelajari juga pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di pelaku kegiatan ekonomi ini menurut saya rumah tangga konsumen, kita tahu bahwa dia itu sebagai penyedia bahan-bahan produksi. Di rumah tangga produksi ini, yang kedua kan rumah tangga produksi. Nah, di rumah tangga produksi ini itu menghasilkan barang atau jasa yang akan dibutuhkan oleh rumah tangga konsumsi, pemerintah, hingga masyarakat luar negeri. Nah, di yang ketiga rumah tangga pemerintah.
Rumah tangga pemerintah ini bertugas sebagai pengatur dan pengendali jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat dapat hidup dengan layak dan damai. Dan juga rumah tangga pemerintah ini sebagai konsumen dan juga produsen. Dan yang terakhir yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini kita golongan sebagai tempat ekspor dan impornya barang. Ya, cukup. Sekian ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak Arin. Kita kasih aplaus. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bahwa materi kita pada hari ini sangat kompleks karena panjang lebar kita tadi mempelajari interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi dan sudah dipaparkan sangat jelas oleh Mbak Arin dengan rinci bahwasanya pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4: rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, 4 pelaku ini memiliki peran masing-masing. Yang pertama, rumah tangga konsumen itu berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Nah, kemudian produsen itu sebagai pengelola. Jadi faktor produksi yang dimiliki oleh konsumen itu diolah oleh produsen sehingga menjadi barang dan jasa. Yang mana barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen akan dikembalikan lagi kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi tidak secara keseluruhan juga ada. Jadi konsumen barang apa yang dia butuhkan, dia bisa penuhi melalui pasar barang dan jasa. Nah, kemudian rumah tangga atau pemerintah. Pemerintah itu adalah sebagai penguasa, pengatur, pengontrol. Salah satunya adalah dia mampu memberi atau membuat kebijakan untuk bagaimana setiap wajib pajak atau setiap penduduk yang berpenghasilan tertentu maka wajib membayar pajak. Ilustrasinya panah yang ini, ya. Kemudian begitu juga dengan produsen. Bagi perusahaan atau produsen yang sudah memiliki penghasilan perusahaan sekian maka akan membayar pajak dengan berapa persen. Jadi nanti ada ketentuannya. Begitu ya. Nah, dari jumlah pendapatan dari pajak itu akan dikembalikan lagi oleh pemerintah berupa kompensasi subsidi. Nah, kemudian masyarakat luar negeri tentunya kita akan berhadapan dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan mengirimkan barang dari dalam ke luar negeri. Sedangkan impor itu adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar ke dalam. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ada ya, jelas ya. Oke, Bapak kira materi kita cukup sampai di sini dan sebagai oleh-oleh yang ada di LKPD itu tugas pribadi ya. Kalian bisa kerjakan di rumah yang esai, soal esai dan soal pilihan ganda itu Bapak akan tagih di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan terkait dengan soal? Tidak ada ya? Oke. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak harap kalian bisa belajar juga di rumah dengan materi baru, yaitu keseimbangan dan struktur pasar. Jadi materi untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar terkait dengan materi keseimbangan dan struktur pasar. Oke. Cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri, sebaiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Kembali saya serahkan kepada Mbak Evi untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar dan mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Ya. Terima kasih Mbak Evi ya. Cukup sekian ya. Kalau ada kata yang salah dari Bapak atau kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Itu kesalahan pribadi dari Bapak. Ya, cukup sekian. Bapak sangat antusias, sangat bahagia dengan penampilan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan juga kita akan menampilkan atau memberikan nuansa yang jauh lebih maksimal daripada yang sekarang. Ya, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.